Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Nadia Puspitasari dengan NIM 1915036449 dari Prodi Sistem Informasi kelas A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Point of Sale. Jadi point of sale, apa sih point of sale itu? Jadi point of sale itu adalah suatu sistem yang digunakan dalam kebutuhan berbagai macam usaha bisnis retail untuk dapat mempermudah proses transaksi jual beli secara cepat, aman, dan sistematis. Point of sale atau disingkat juga POS juga termasuk versi modern dari mesin kasir konvensional yang masih sering digunakan pada beberapa toko atau usaha. Tujuan point of sale yaitu bisa menghitung secara cepat, menyimpan uang, dan juga mencetak invoice atau struk bagi para pelanggan. Kemudian seiring perkembangan teknologi, fitur POS ini juga bertambah dan berevolusi menjadi tempat penyimpanan data customer, menghitung laba dan rugi, bahkan untuk mereka pelaporan penjualan. Jadi manfaat point of sale ini ada 3. Yang pertama itu mempermudah proses pemesanan di mana toko atau tempat usaha yang menggunakan tablet atau smartphone sebagai alat bantu untuk proses pemesanan produk, sistem tersebut termasuk ke dalam point of sale dengan segala kemudahan dalam setiap fitur dan menu yang ditampilkan. Dan hal tersebut berdampak pada memudahnya memilih, membayar, atau menambah pemesanan tanpa perlu memanggil pramusaji secara langsung. Dan hanya dengan mengakses aplikasi POS, makanan tersebut akan datang sesuai dengan permintaan customer atau pelanggan. Yang kedua itu terciptanya fleksibilitas yang baik. Nah, dengan hadirnya POS, maka sistem pembayaran itu tidak hanya berfokus pada satu metode saja, melainkan dapat dilakukan baik secara tunai, non-tunai maupun menggunakan kartu kredit atau debit dengan kalkulasi atau perhitungan secara otomatis. Maka kasir tidak perlu menghitung secara manual terkait uang pembelian sehingga dapat mempercepat proses pembelian dan terhindar dari antrian yang berkepanjangan. Yang ketiga itu proses transaksi menjadi lebih terstruktur, di mana segala proses transaksi mulai dari tahap pembukuan, penyusunan laporan, dan manajemen inventory atau stok barang dapat terakomodasi dengan baik melalui aplikasi. Jadi, hanya perlu mengatur dan mengakses aplikasi melalui perangkat komputer secara online. Selain itu, point of sale juga dapat mencetak kwitansi atau struk pembelian bagi pelanggan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu perbedaan cloud POS dengan konvensional POS, di mana yang ada 3. Yang pertama itu biaya. Untuk versi tradisional sendiri biasanya membutuhkan biaya setup dan perawatan yang jauh lebih mahal, karena dengan melibatkan teknik langsung untuk mengecek mulai dari alat hingga kebutuhan software tersebut. Nah, untuk versi cloud, biaya yang dikeluarkan itu untuk proses maintenance dapat ditekan seminimal mungkin. Karena untuk versi terbaru telah menggunakan EPOS atau Electronic Point of Sale, di mana untuk pembayarannya sendiri bersifat langganan selama 1 tahun pemakaian. Yang kedua itu ada akses data. Terkait dengan fitur akses data, untuk perangkat konvensional sendiri masih menggunakan bantuan hard disk atau perangkat penyimpanan yang hanya dapat diakses terbatas di suatu tempat saja. Artinya, perangkat tersebut hanya dapat diakses melalui satu alat saja, misalnya pada tempat kerja atau kantor. Sedangkan versi cloud sendiri, akses data dapat dilakukan menggunakan aplikasi langsung, sehingga proses pemakaian dapat dijalankan secara real time dan terkontrol, secara terpusat, dan melalui aplikasi tersebut memerlukan hak akses akun perangkat berbasis mobile maupun komputer. Yang ketiga itu ada risiko kehilangan data, di mana tingkat risiko kehilangan data paling besar itu dapat terjadi jika menggunakan POS versi tradisional, karena kan tidak mempunyai backup data, dan apabila terjadi kesalahan sistem atau gangguan operasional yang dapat terjadi kapan saja, akibatnya informasi kemungkinan besar bisa hilang dan tidak dapat diproses, atau tidak dapat melakukan file recovery yang dapat mengatasi permasalahan. Kalau untuk versi cloud-nya, resiko kehilangan data juga dapat sangat mungkin terjadi, tetapi keunggulan dari sistem ini dapat memanfaatkan internet dan
penjadwalan backup data dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada cara kerja point of sale, di mana di sini mempunyai 6 komponen. Yang pertama komponen register, di mana digunakan untuk membantu dalam proses menghitung transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua komponen perangkat, yaitu dapat berupa tablet, iPad, ataupun perangkat portable yang mendukung fungsi sebagai monitor dan sistem POS. Yang ketiga itu ada alat pembaca kartu kredit, yaitu memungkinkan konsumen untuk membayar dengan lebih aman menggunakan kartu kredit. Itu ada mesin kasir, di mana meskipun dapat melakukan transaksi secara kredit atau non-tunai, usaha tersebut masih membutuhkan tempat untuk menyimpan uang tunai yang aman agar terhindar dari penipuan. Lalu yang kelima ada barcode atau pemindai kode barang, di mana merupakan fitur membaca secara detail produk atau suatu item tanpa harus memeriksa secara manual. Yang terakhir itu ada komponen printer tanda terima, fungsi untuk menunjukkan kepada konsumen apa dan kapan melakukan transaksi pembelian produk dan berapa jumlah tagihan yang harus dibayar. Selanjutnya ada keuntungan POS yang terintegrasi sistem ERP. Ada 5. Pertama itu ada memudahkan akses data real time di dalam toko dan di back office. Nah, dapat mengakses informasi pelanggan terbaru dan membuat terkait pelanggan pembelian untuk membantu mereka membuat rekomendasi yang lebih baik dan untuk kesepakatan secara efektif. Jadi saat berada di back office, bagian akuntansi dan keuangan itu dapat mengakses data pembelian terbaru untuk mendapatkan banyak wawasan transaksi. Lalu integrasi yang mulus antara POS dan sistem perusahaan seperti kebutuhan dasar yang ditandatangani secara otomatis. Sistem perusahaan dapat memberikan informasi tentang pendapatan dan profitabilitas dengan kemampuan menelusuri area tersebut. Dan ini juga membantu menganalisis data penjualan dan melakukan perkiraan. Ada menghilangkan input data secara manual. Nah, dengan adanya POS ini, sistem perusahaan, semua informasi penjualan pelanggan dan stok dapat diakses dari database pusat. Nah, berarti bahwa daripada memiliki data penjualan yang ditandatangani oleh sistem POS yang berdiri sendiri, yang kemudian harus diperbarui secara manual ke dalam sistem akuntansi dan ataupun inventaris utama, sistem POS sepenuhnya terintegrasi dengan proses bisnis. Dan integrasi ini menghilangkan keharusan memasukkan kembali data yang merupakan proses yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang ketiga itu ada sistem ERP meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, dengan adanya riwayat pelanggan di bagian antara POS dan sistem penjualan, berarti penjualan dan pemasaran dapat memperoleh kawasan tentang kebiasaan pelanggan untuk membuat promosi dan kesepakatan yang memungkinkan mereka. Jadi, para pelanggan itu dapat melihat mana yang membeli produk apa sehingga mereka dapat menargetkan iklan dengan lebih efektif dan membangun pelanggan dengan baik. Jadi diskon khusus juga bisa diberikan pada pelanggan tertentu dengan program loyalitas yang dapat dilakukan. Yang keempat ada sistem ERP meningkatkan kontrol inventaris, di mana adalah integrasi antara sistem dan di dalam toko dan back office, berarti lebih banyak visibilitas dan kontrol inventaris. Jadi prosesnya itu lebih otomatis dan efisien, di mana setiap penjualan mengurangi item stok relevan dari inventaris pengecer menuju aktivitas lain, seperti pemesanan ulang. Kontrol inventaris back office dapat memberitahu perwakilan penjualan jika sebuah item tersedia di toko lain, sehingga mereka tidak melewatkan penjualan berbekal informasi real time. Jadi mereka juga dapat membuat keputusan yang tepat waktu tentang mendiskon barang yang bergerak lambat. Mereka juga dapat menerima peringatan tentang potensi masalah seperti produk kehabisan stok. Lalu yang keuntungan terakhir yang kelima, memberikan pengalaman omni-channel yang sebenarnya. Jadi integrasi antara sistem di dalam toko dan back office yang sangat penting untuk memastikan pelanggan memiliki pengalaman belanja konsisten dan terintegrasi. POS sendiri terintegrasi dengan sistem perusahaan yang memungkinkan pengalaman pelanggan yang mulus di seluruh toko fisik maupun toko online. Jadi pelanggan itu dapat membeli barang secara online dan mengambil di toko ataupun membeli secara online dan kembali lagi di toko. Selanjutnya ada 7 tips memilih
pos yang tepat untuk bisnis. Yang pertama itu menentukan harga dan fitur yang sesuai. Jadi sebelum memulai bisnis itu perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebutuhan dari usaha agar tidak terjadi pemborosan biaya, karena pada dasarnya itu sistem point of sale ini membutuhkan dana investasi yang tidak sedikit. Lalu yang kedua ada pengelolaan stok barang. Jadi ketika mendirikan sebuah usaha seperti kedai restoran yang memiliki banyak menu dan stok menu, maka sangat memerlukan fitur inventory sehingga dapat membantu dalam proses pengelolaan jumlah stok bahan dari bisnis secara maksimal. Yang ketiga ada perangkat pendukung yang memadai. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu sistem yang dibeli ini sesuai dan cocok dengan kebutuhan spesifikasi dari software maupun hardware yang tersedia dalam usaha tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu fitur laporan penjualan yang lengkap. Alasan beberapa banyak pengusaha yang menggunakan POS adalah terkait fitur laporan penjualan yang dapat dibuat secara efektif dan efisien. Jadi maksudnya itu hanya perlu membuat melalui aplikasi tanpa harus menulis nota penjualan di kertas terlebih dahulu. Lalu yang kelima, perangkat mudah untuk digunakan. Nah, dengan adanya tampilan yang mudah dimengerti ini, point of sale juga digunakan untuk menunjang proses operasional sebaik mungkin dan nantinya dapat dikelola oleh banyak orang, termasuk karyawan lama ataupun karyawan baru. Yang keenam, terdapat support sistem yang baik. Nah, dengan adanya point of sale ini, sistem telah menyediakan layanan bantuan setiap waktu dalam mengalami kesulitan dalam proses pengoperasional. Yang ketujuh, berbasis cloud. Dengan menggunakan layanan berbasis cloud, barang tertentu dapat diakses melalui internet dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang terpenting di sini adalah harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses aplikasi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.